Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan keempat ya ini ya, kita akan membahas berkaitan dengan fungsi dan kedudukan PR dalam organisasi. Perlu kita ketahui bahwa memang PR ini memiliki peranan yang penting dalam sebuah lembaga, institusi, atau organisasi. Seperti apa itu fungsi dan kedudukan PR dalam organisasi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini ya. Ya, sebelum kita membahas seperti apa fungsi kedudukan dari PR dalam organisasi, perlu saya nukilkan apa itu tujuan dari public relation menurut Pak Rahmat Kriantono ya. Ini adalah tujuan public relation. Pada dasarnya ada 5 tujuan dari public relation. Yang pertama adalah menciptakan mutual understanding antara perusahaan dengan publiknya. Ya, sudah kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi peranan penting dari kedudukan PR, dari keberadaan PR adalah bagaimana publik bisa memahami apa yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh perusahaan, dan perusahaan juga harus tahu apa yang dimaui atau diinginkan oleh publiknya. Oleh karena itu, kenapa PR berusaha untuk bisa menciptakan pemahaman atau mutual understanding, hubungan yang baik antara perusahaan dengan publiknya. Yang kedua adalah membangun citra corporate. Ya, citra corporate ini menjadi sesuatu hal yang penting dan menjadi tugas PR, tujuan PR yang paling cukup krusial menurut saya, karena citra atau nama positif atau kesan baik dari perusahaan ini menjadi tanggung jawab dari PR. Salah satu yang menjadi penentu baik buruknya citra perusahaan adalah tergantung dari seperti apa kinerja PR-nya. Meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya pekerjaan public relation adalah pekerjaan dari seluruh unsur manajemen dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tanggung jawab sosial corporate atau corporate social responsibility. Perusahaan dalam menjalin hubungan dengan publik, biasanya mereka melakukan corporate social responsibility yang ini diatur tersendiri dalam undang-undang. Jadi ada undang-undang di pemerintahan di Republik Indonesia yang mewajibkan perusahaan dengan skala tertentu untuk memiliki CSR atau memiliki corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial corporate. Misalnya Anda bisa melihat Jarum dengan Jarum Foundation-nya, Anda bisa melihat Gudang Garam dengan program-programnya, Sampurna Foundation, beberapa Pertamina dengan CSR-nya, dan banyak perusahaan-perusahaan itu dalam skala tertentu memiliki corporate social responsibility, dan ini merupakan bidang yang menjadi tanggung jawab dari public relation atau PR di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah membentuk opini publik yang favorable. Maksudnya favorable di sini adalah opini publik yang menguntungkan perusahaan. Tentu orientasi PR adalah orientasinya pada lembaga, organisasi atau perusahaan, sehingga bisa dikatakan bahwa opini publik yang favorable ini adalah opini publik yang menguntungkan perusahaan karena dia bekerja untuk perusahaan, begitu ya. Kemudian yang kelima, tujuan PR adalah membentuk goodwill dan kerjasama ya. Goodwill dan kerjasama ini berkaitan dengan nama baik, silaturahim, relasi yang baik dengan banyak pihak. Kita tahu bahwa PR memiliki publik internal maupun publik eksternal, sehingga penting sekali untuk membentuk goodwill dan juga kerjasama ini, begitu. Ini tujuan PR menurut Pak Rahmat Kriantono. Kalau secara universal sebenarnya pada intinya PR itu berupaya untuk apa? 4 keywordnya ini ya. Menciptakan, memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki citra organisasi. Di mana? Di mata khalayak ya. Di mata publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal ya. Disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi-kondisi dari publik tersebut begitu. Ada 4 keyword ini yang harus Anda ingat ya. Jadi PR ini harus untuk menciptakan, memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki dari citra ini. Tidak sekedar dia membuat, tapi dia juga harus memelihara citra positif ya. Kemudian meningkatkan dan memperbaiki. Tujuannya apa dari citra itu adalah mendapatkan reputasi. Citra dan reputasi itu berbeda. Kapan-kapan kita akan bahas apa beda antara citra dan reputasi ya. Ya, ada 2 fungsi PR ya. Kalau tadi kita bicara tujuan public relations, sekarang kita berbicara tentang fungsi PR.
Fungsi PR yang pertama adalah fungsi konstruktif, ya. Dalam hal ini PR berperan menyiapkan mental publik untuk bisa menerima kebijakan organisasi atau lembaga atau institusi, gitu ya. Kita berusaha untuk menyiapkan juga menyiapkan mental organisasi juga, karena tadi bertujuan untuk menciptakan mutual understanding. Organisasi atau lembaga juga harus memahami kepentingan publik. Nah, ini PR yang berada di dalam fungsi tersebut, yaitu PR harus bisa menyiapkan mental publik untuk bisa menerima kebijakan atau hal apa yang disampaikan oleh organisasi. Begitu juga pula organisasi yang juga harus memahami kepentingan publik. Dalam fungsi konstruksi ini, PR juga perlu untuk mengevaluasi perilaku publik maupun perilaku organisasi, ya, yang ini dilaporkan kepada manajemen. Nah, PR ini bukan sekedar bersifat proaktif, ya, tapi juga preventif. Artinya dia tidak sekedar ketika ada permasalahan kemudian dia menjadi bagian dari apa istilahnya menyelesaikan permasalahan itu, tapi dia juga mencegah jangan sampai terjadi krisis atau permasalahan-permasalahan. Jadi ada fungsi proaktif, ada apa kegiatan proaktif dan juga kegiatan preventif atau pencegahan. Ini ada berkaitan dengan fungsi konstruktif. Kemudian yang kedua adalah fungsi korektif, ya. Nah, fungsi korektif ini PR diibaratkan sebagai pemadam kebakaran. Artinya apa? Kalau ada krisis di sebuah organisasi yang terjadi dengan publiknya, PR biasanya yang harus berperan gitu ya, mengambil bagian untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Sehingga kemudian dia menjadi pihak yang menjalankan fungsi korektif ini, yaitu sebagai pemadam kebakaran. Misalnya ada kasus kecelakaan pesawat terbang, ini kan merupakan sesuatu hal yang bisa memicu krisis, maka PR yang terdepan yang harus bisa mengcounter permasalahan tersebut, menghadirkan tokoh-tokoh penting di dalam perusahaan untuk bisa berbicara kepada publik, sehingga publik jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya juga saya ambil contoh ketika misalnya PDAM mengalami gangguan, ya, di Malang itu sempat PDAM itu airnya sedang kecampur dengan zat minyak tanah atau gimana begitulah, ya, itu kemudian menimbulkan krisis, masyarakat panik. Nah, ini PR yang terdepan yang harus memberikan penjelasan kepada publik dan menghadirkan pihak-pihak yang relevan yang bisa menyelesaikan atau mengelola krisis yang bisa mengancam perusahaan ini. Ini adalah fungsi korektif gitu. Nah, kalau kita flashback lagi tentang karakteristik PR, sebenarnya kita sudah bahas ini di pertemuan ketiga, ya. Tapi saya akan coba untuk memflashback-kannya lagi untuk kita mengulas lagi. Yang jelas komunikasi PR adalah komunikasi dua arah, ya, antara publik dan perusahaan dengan publiknya. Banyak upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan komunikasi dua arah, baik melalui komunikasi yang termediasi atau komunikasi langsung. Nah, penjelasannya ada di slide itu, ya. Kemudian kegiatan PR adalah kegiatan yang terencana. Perlu saya ingatkan lagi bahwa tidak ada pekerjaan PR yang 3S, suka-suka saya, tidak bisa. Jadi PR adalah karena dia adalah fungsi manajemen, maka dia akan mengandalkan POACE, ya, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan Evaluation. Nah, sifat PR yang terencana juga mengandung makna bahwa PR adalah aktivitas yang berkesinambungan, ya, ada metode-metodenya dan terintegrasi, dan hasilnya ini bisa diukur begitu. Jadi karena sifatnya terencana, otomatis bisa diukur berkaitan dengan hasilnya, yaitu hasilnya tangible, bisa diukur dan terlihat begitu. Dan PR karena dia bekerja untuk perusahaan, dia adalah garda terdepan informasi perusahaan, garda terdepan ketika perusahaan mengalami permasalahan, maka dia berorientasi pada organisasi. Yang dia perjuangkan adalah nama baik dari perusahaan atau organisasi. Untuk apa PR ini berorientasi pada organisasi? Tentu untuk mencapai tadi, ya, mutual understanding, ya, pengertian, kepercayaan, dan sekaligus dukungan dari publik. Ketika publik memberikan dukungan pada
perusahaan, maka perusahaan itu establish ya, dipercaya oleh publik, dan PR juga uh, menjadi salah satu bagian yang penting untuk mewujudkan hal itu. Kalau dalam marketing tujuannya adalah membeli produk, maka dengan PR apakah dipertanyakan mungkin apakah orang yang membeli produk tersebut mencintainya, mencintai perusahaan dan memproduksinya. Nah, ini PR tidak sekedar membantu marketing dalam membeli produk, tapi bagaimana perusahaan publik atau customer di sini memiliki brand loyalty atau loyalitas kepada perusahaan gitu ya. Nah, ini PR juga membantu pekerjaan marketing ya. Masyarakat dalam mencermati orientasi pada organisasi ini, maka syarat mutlak dalam kerja PR adalah PR harus memahami visi misi dan budaya organisasi atau corporate culture ya, sehingga mencapai tujuan PR dalam mendukung tujuan manajemen lainnya. Sebagai contoh PR-nya UMM ataupun saya sebagai PR-nya fakultas, saya harus paham gitu ya terhadap visi misi dan seperti apa budaya organisasi di FISIP UMM, sehingga saya bisa membuat istilahnya membuat strategi-strategi yang mendukung tujuan dari FISIP UMM itu sendiri, termasuk dalam hal marketing. Marketing itu mencari mahasiswa, itu PR juga terlibat dalam proses proses pe, apa PMB begitu ya, PMB atau proses membentuk citra perusahaan atau organisasi. Nah, sasaran PR adalah publik, jelas karena kita membutuhkan publik, kita perlu untuk membangun mutual understanding atau saling memahami, saling mempercayai antara publik dengan PR, dengan perusahaan. Maka sasaran PR sejatinya bukanlah perorangan, tapi melainkan publik, yaitu kelompok atau masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Nah, ini ada publik internal maupun publik eksternal. Kemarin sudah sempat saya bahas ya apa itu publik internal dan juga publik eksternal. Nah, ada sejumlah peran PR dalam organisasi, ada 4 kalau tidak salah ya peran PR. Yang pertama yang sering banget dipahami oleh orang adalah PR sebagai communication technician. Ya, PR sebagai communication technician ini memasuki dunia PR sebagai teknisi. Jadi pada tahap ini kemampuan jurnalistik dan komunikasi sangat diperlukan. Apakah kemampuan teknis ini nggak penting, Bu? Sangat penting sekali. Biasanya beberapa praktisi memasuki dunia PR ini sebagai teknisi. Misalnya PR diarahkan untuk menulis gitu ya, menulis newsletter, menulis di in-house jurnal, PR sebagai jurnalis in-house atau jurnalis dalam lembaga, kemudian juga menulis news release, menulis feature ya. Jadi kalau communication technician ini biasanya mereka tidak hadir pada saat manajemen menemui kesulitan begitu ya. Mereka tidak dilibatkan dalam manajemen sebagai pengambil keputusan. Jadi peran-peran PR di sini lebih ke arah penulisan tools dan mengimplementasikan program gitu ya. Nah, ini tentu bukan peran yang diharapkan ya, meskipun ini masih sering terjadi di dunia organisasi. PR masih dianggap sebagai teknisi, angkat telepon, menerima tamu dan pekerjaan-pekerjaan teknis yang itu, tapi tidak dilibatkan dalam kerja-kerja manajemen pengambil keputusan. Nah, ini nanti yang coba kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Yang berikutnya expert pre-cyber ya. Praktisi PR ini dijadikan sebagai pendefinisi problem gitu ya, pendefinisi problem dan jadi PR ini selain pendefinisi sebagai ahli yang bisa mendefinisikan problem, tapi juga pengembang program dan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengimplementasikan. Nah, ini di sini manajemen adalah pihak yang pasif ya, manajer yang lainnya berusaha menyerahkan tugas komunikasi sepenuhnya ke tangan PR ini atau tangan si komunikasi ini, sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi dipisah begitu. Tampaknya membanggakan ya hal ini karena PR semacam ini dianugerahi kepercayaan tinggi ya oleh manajemen ya. Sehingga ketika urusan-urusan komunikasi itu PR yang
harus bekerja. Kalau ada apa-apa harus PR yang bekerja. Padahal sebenarnya ini juga tidak ideal karena harusnya ada keterlibatan top manajemen dalam peran PR sehingga PR tidak terisolir dari perusahaannya gitu ya, dan tidak sibuk sendiri dengan pekerjaannya gitu. Sehingga di pihak manajemen juga cenderung jadi tergantung kepada PR begitu ya. Mereka menjadi minim komitmen kepada tugas-tugas PR itu sendiri. Padahal seperti diketahui seharusnya tugas PR gitunya harusnya dilakukan oleh semua orang yang ada dalam perusahaan itu, bukan hanya dilakukan oleh PR saja begitu. Nah, expert cybernya mereka dianggap sebagai orang yang ahli mendefinisikan permasalahan dan menjadi pengelola permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi. Ini posisi yang kedua. Yang ketiga, PR sebagai communication facilitator gitu ya. PR sebagai pendengar setia dan broker informasi ya. Mereka sebagai penghubung, interpreter, mediator antara organisasi dan publiknya ya. Mereka mengelola komunikasi dua arah dengan cara membuka rintangan komunikasi yang terjadi begitu. Nah, ini biasanya jadi penghubung ya. Kalau misalnya ada informasi apa begitu, PR menjadi pendengar setia dan penyambung informasi. Jadi penghubung antara misalnya biasanya ini berlaku di media relation, misalnya wartawan ingin menghubungi perusahaan begitu ya, PR-nya yang akan bertugas untuk menjadi penghubung atau interpreter, mediator antara organisasi dengan publiknya atau publik dengan organisasi begitu, saling two way communication begitu ya. Tujuannya apa sih dengan sebagai communication facilitator ini? Untuk menyediakan kebutuhan dua belah pihak ya akan informasi ya, membuat kesepakatan yang melibatkan minat kedua pihak yaitu pihak publik dan juga pihak organisasi. Dan yang keempat, peran PR adalah sebagai problem solving facilitator, yaitu PR sebagai pemecah permasalahan. Mereka berkolaborasi ya dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah, tidak sebagai expert cyber atau dokter saja yang mendefinisikan problem, tapi mereka juga harus berkolaborasi ya sebagai problem solving facilitator untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Ini yang ideal ya. PR menjadi bagian dalam manajemen strategi perusahaan gitu. Mereka bergabung dengan konsultan, bisa konsultan PR dari luar, mulai dari awal direncanakan program hingga sampai tahap evaluasi, dan mereka membantu ya para manajemen ini dari top manajemen maupun middle manajemen membantu menerapkan PR ya sebagai tahapan fungsi manajemen yang sama dengan kegiatan manajemen yang lain. Jadi pada dasarnya semua bagian manajemen dalam perusahaan itu adalah mereka menjalankan fungsi-fungsi PR sejatinya seperti itu. Tidak hanya PR sendiri secara state of being, tapi juga method of communication juga dilakukan oleh pihak manajemen yang lain. Nah, dalam kedudukan PR dalam organisasi, di mana seharusnya posisi ideal PR dalam sebuah organisasi? Apakah di struktur tingkat atas atau bisa di mana aja? Bagaimana? Oke, baik. Ini coba saya akan kemukakan 3 model posisi PR ya dalam manajemen perusahaan. Yang pertama adalah model function staff ini ya, function staff ini ya. Bukan function staff tapi function staff. Model ini posisi departemen PR terletak di leher pada struktur organisasi tertinggi atau di bawah direktur utama. Misalnya pada posisi staff fungsi dirut, misalnya namanya adalah corporate secretary atau corporate communication, yang tugas dan kewajibannya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan koordinasi pelaksanaan operasional lapangan dengan manajer departemen di bawahnya. Ini adalah model function staff. Biasanya dia di leher atau di bawah dirut sebagai corporate secretary atau corporate communication. Kemudian ada model line staff, yaitu model ini PR sebagai staff pelaksana. Ini biasanya tergantung dari besar kecilnya perusahaan ya. Kalau di model ini PR sebagai staf pelaksana line operasional dalam bentuk jajaran di bawah dirut, yaitu dia bertanggung jawab kepada atasan yang sekaligus sebagai pimpinannya
yaitu direksi atau general manager atau manajer PR yang melaksanakan fungsi serta tanggung jawab. Jadi menjadi bagian tersendiri begitu ya. Kewenangannya sebagai pimpinan suatu divisi atau departemennya digariskan oleh top pimpinan dari perusahaan. Kemudian ada model asisten staff ya. Model ini posisi PR yang terendah, biasanya di bawah koordinasi divisi atau biro lainnya. Kalau tadi yang model line staff itu dia berada di divisi tersendiri sebagai departemen PR begitu, divisi atau biro begitu yang bertanggung jawab pada pimpinannya, bukan di leher seperti di model function staff, tapi di departemen PR sendiri begitu, sejajar dengan departemen yang lain. Kalau asisten staff ini, model ini posisi PR yang terendah ya, di bawah koordinasi divisi atau biro lain ya. Seperti staf pelaksana, pembantu teknis, asisten staff misalnya. Kehumasan di bawah naungan koordinasi dari divisi pemasaran, HRD. Biasanya kalau untuk model asisten staff ini tugas kewajibannya bersifat teknis pelaksana, membuat clipping berita, news release, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan seremonial, MC. Posisi jabatannya adalah PRO atau Public Relation Officer atau Staff Humas. Ini posisinya paling rendah biasanya nih ya. Ini tergantung dari kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini ya. Ini kalau tadi gambarannya tadi ya, kalau yang model yang pertama yang di leher tadi adalah posisinya adalah seperti ini, corporate secretary, corporate communication, ini di bawah dirut. Ini yang posisi yang pertama, yang posisi PR model function staff ya. Kemudian yang kedua adalah posisi PR line staff ya. Ini ada departemen PR di sini sejajar dengan pemasaran, departemen SDM atau hukum. Kemudian yang ketiga adalah posisi asisten technician staff ya, asisten staff gitu ya. Dia di bawah departemen sendiri begitu, jadi bagian staff teknisi ya. Ini adalah gambaran bagaimana posisi struktur PR dalam manajemen perusahaan. Ini tergantung apa? Tergantung kebutuhan perusahaan dan besar kecilnya perusahaan. Nah, kita sering mendengar istilah MPR dan CPR gitu ya, marketing, public relation, dan juga corporate public relation gitu. Apa sebenarnya perbedaan antara marketing, public relation, dan corporate public relation? Ada beberapa perbedaan ya, ada 20 dan 10 ya. Ini saya ambil dari bukunya Pak Rinal Kasali, Manajemen Public Relation. Ya. Nanti Anda bisa amati sendiri bagaimana perbedaan antara marketing public relation dan juga corporate public relation. Kalau marketing public relation ini dia orientasinya adalah pada public, yaitu konsumennya gitu ya. Dia memposisikan perusahaan sebagai leader atau expert, membangun trust konsumen, memperkenalkan produk baru, menghapus, meluncurkan produk-produk yang sudah matang atau sudah dikenal publik, mengkomunikasikan keuntungan membeli produk lama, kemudian mempromosikan cara pemakaian baru, produk-produk yang sudah dikenal, begitu, melibatkan masyarakat dalam bagaimana komunitas pada produk, begitu ya, membuat masyarakat bisa terlibat pada produk itu, kemudian menjangkau secondary market gitu ya, pasar tidak hanya pasar utama tapi pasar kedua, kira-kira dia bisa mengidentifikasikan. Jadi dia erat pekerjaannya dengan marketing ya atau pemasaran, menekan pasar yang lemah, memperluas jangkauan iklan, menyebarkan berita sebelum beriklan dan membuat iklan lebih berbunyi, dan banyak sekali membuat product story, memperoleh pemberitaan televisi, mengetes konsep pemasaran. Banyak sekali pekerjaannya, sampai ada 20 ya. Mendapat dukungan dari konsumen dengan menjelaskan misi perusahaan, mendorong motivasi tenaga penjual atau sales force gitu ya, memperoleh dukungan dari para penyalur atau pengecer. Jadi banyak, kalau ini berkaitan dengan marketing public relation berarti dia relate dengan pekerjaan-pekerjaan marketing. Ada corporate public relation ya. Kalau corporate public relation ini dia lebih ke bagaimana dia menjalin hubungan dengan publik-publik seperti pemerintah gitu ya. Kemudian dengan community, dengan media gitu ya.
dengan karyawan, dengan pemegang saham, dengan bank, dengan pajak gitu ya, dengan pemimpin-pemimpin opini, dengan akademisi ya sebagai publiknya gitu ya, hubungan dengan akademisi, terus mengatasi krisis ya. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang non jasa atau non produk misalnya. Nah, ini membangun hubungan-hubungan ini penting. Tapi ada juga perusahaan yang menerapkan dua-duanya MPR dan CPR. Ini bisa memang sangat mungkin ya, artinya kebutuhan apakah menerapkan MPR atau CPR ini tergantung dari besar kecilnya perusahaan dan tergantung pada apa? Tergantung pada kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Intinya cukup banyak ya pekerjaan PR, dan kedudukan PR dalam sebuah perusahaan ini cukup penting dan krusial, sehingga profesi ini menjadi profesi yang cukup menjanjikan ya sampai kapanpun dan dibutuhkan oleh semua perusahaan. Profesi-profesi komunikasi adalah profesi-profesi yang selalu membutuhkan inovasi dan mengalami perkembangan. Memang tidak semua anak orang-orang PR ini nggak selalu berlatar belakang komunikasi, tapi yang berlatar belakang komunikasi akan memiliki nilai lebih dari mereka yang tidak belajar komunikasi. Baik, demikian penjelasan saya pada hari ini, pada pertemuan keempat hari ini. Semoga bermanfaat. Materi hari ini berkaitan dengan PR dan bagaimana kedudukannya dalam organisasi. Kita ketemu lagi nanti habis setelah materi ini di diskusi lewat Google Meet ya. Siapkan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Anda tanyakan, kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika mungkin ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menyampaikan ilmu. Semoga bermanfaat ilmunya untuk saat ini maupun masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.